Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada Dr. Kiai Abdul Haris selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Bidayah. Yang kami hormati pula Al-Mukarram Ustadz Robi selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Yang kami hormati pula segenap jajaran pengurus Al-Bidayah serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Seiring rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Yang mana dengan kehadiratnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berbingkai salam marilah kita panjatkan kepada Mahkota Alam. Libur lara dikala doa, libur lara dikala duka, pengobat kalbu dikala lindu, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang bisa hadir di tempat ini dalam keadaan tenang, dan semoga di acara memperingati Isra Mi'raj ini Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Saya selaku pembawa acara atau istilah kerennya moderator seremoni akan membacakan runtutan acara pada malam hari ini. Pertama, pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga pembacaan sholawat Nabi, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima mauidhah hasanah dan doa, yang keenam penutup. Memulai acara yang pertama, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang kita harapkan pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Waliridhoillah bi syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi, yang mana akan dibacakan oleh saudara Bilad. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh ikut. Cek. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan banyak terima kasih. Mudah-mudahan lantunan kalam ilahi tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan acara yang ketiga, yaitu pembacaan sholawat Nabi oleh sholawat Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram المسجد الحرام إلى المسجد
الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك
وحين قربا ونودي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب أمطار الجود إلهي على أهل الوجود تديج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة انكشفت كناية المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من حادث العمة أن يحضر إياده ولي أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود قدرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وبعضها من الحور العين ما قسم الله له من شرف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا الموت وانطلق الصبح الكمال من نور أنعمت وبرز الحامل المحمود مذعينا لله بالتعذيب والسلام محل على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد يا نبي سلام عليك يا رسول
لنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله
Cek, cek, cek. Cek, cek. Mengenai sejarah penrawu. Ini tibalah saatnya kita masuki acara yang kelima, yaitu Maulidatul Hasanah atau drama Kalian agama tidak memberi kita yang akan direkod. disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Jairobi. Untuk waktu dan tempatnya disampaikan. Terima kasih. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para santri Al-Bidayah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj pada tahun 1443 Hijriah. Semoga peringatan ini merupakan sebuah tanda kecintaan dan pengagungan kita terhadap Rasulullah Muhammad SAW, sehingga bisa menjadi salah satu
tali batin bagi kita untuk bisa memperoleh syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai Isra Mi'raj, itu adalah sebuah kisah yang sudah maklum bagi kita sekalian. Akan tetapi ada banyak hal yang bisa kita petik sebagai hikmah dari Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa Rasulullah diisrakan oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah untuk bertemu langsung dengannya. Hal itu terjadi setelah pada tahun 10 dari nubuah. Ada yang menyatakan tahun 11 nubuah. Itu setelah Amul Huzn, yaitu tahun duka yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengalami duka, penderitaan dan pengalaman pahit yang bertubi-tubi. Dan bahkan beliau menyebut itu sebagai puncak dari pengalaman pahit hidupnya. Beliau ditinggal oleh pamanda tercinta yang selalu mendukung perjuangan beliau dan selalu menjadi backing, menjadi pelindung, penjaga sejak awal sampai akhir. Abu Talib menjadi pelindung, penjaga, pembela bagi Rasulullah sejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun sampai pada tahun 10 Hijriah. Bisa kita bayangkan berapa lama Abu Talib melindungi Rasulullah. Rasulullah diutus pada usia 40, berarti 32 tahun ditambah dengan 10 tahun, berarti 42 tahun Abu Talib melindungi Rasulullah. Maka ada pilar dan ada tiang bersandar yang hilang. Kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah ditinggal wafat oleh istri tercintanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, yang juga menjadi tempat bersandar Rasulullah dalam setiap keadaan, yang membesarkan hati Rasulullah ketika beliau menghadapi kesulitan-kesulitan, yang menjadi penghibur hati Rasulullah pada saat beliau mendapatkan tantangan-tantangan berat adalah Sayyidah Khadijah, tempat Rasulullah berkeluh kesah kepadanya. Dan Sayyidah Khadijah adalah wanita yang selalu membesarkan hati Rasulullah dan selalu mendukung perjuangan Rasulullah, mengorbankan segalanya untuk Rasulullah. Apa yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah semuanya dikorbankan untuk perjuangan Rasulullah. Istri yang luar biasa. Setelah kejadian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Taif, dan di Taif beliau dilempar karena di Mekah sudah tidak ada lagi orang yang simpati kepada beliau kecuali orang-orang mukmin, dan sudah tidak ada lagi yang akan membela beliau. Maka beliau mencoba untuk berdakwah ke Taif. Tapi yang dialami oleh Rasulullah di Taif jauh lebih pahit daripada yang dialaminya di Mekah. Bagaimana Rasulullah dibuli, dianiaya, kemudian diusir sambil dilempar dengan batu, dan sampai kaki beliau berdarah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Rasulullah menyebut itu sebagai ahrajus sa'ah fi hayatih. Ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, di manakah
kapankah waktu yang paling pahit bagi beliau? Apakah itu pada waktu perang Uhud? Rasulullah menyatakan tidak, tapi pengalaman paling pahit dan paling berat dalam hidup beliau adalah pada saat beliau diusir dari Taif dengan dilempar, dimaki, dibuli dan dianiaya oleh orang-orang Taif pada saat tidak ada lagi orang yang akan mendukung beliau. Maka setelah penderitaan yang bertubi-tubi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah pada saat beliau sudah sampai kepada penderitaan yang paling pedih dalam hidupnya. Ini pelajaran hidup kepada kita. Pelajaran hidup bagi kita, inna ma'al usri yusra, bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam satu kesulitan akan ada dua kemudahan, yang akan ada kemudahan yang berlipat ganda. Itu penafsiran ulama terhadap inna ma'al usri yusra. Karena al-usri diulang dengan al, sehingga as-sani ainul awal. Sedangkan yusra diulang tapi tanpa al, berarti as-sani bukan ainul awal. Berarti satu usrun akan dibalas, akan melahirkan yusrun yang berlipat ganda. Maka Rasulullah bertemu dengan Allah setelah ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya di dunia. Maka Rasulullah mendapatkan hadiah bertemu dengan kekasih sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kaidah, dalam wejangan dan ujaran kalam hikmah di Arab disebutkan ma khuliqal firaq illa li ta'dzibil usyab. Sebuah perpisahan diciptakan oleh Allah agar orang-orang yang jatuh cinta merasakan derita, agar orang-orang yang jatuh cinta menjadi tersiksa. Maka dikatakan siapapun yang kita cintai di dunia ini, apapun yang kita senangi di dunia ini, maka akan berakhir dengan penderitaan, akan berakhir dengan kesedihan, kecuali jika kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala atau mencintai sabilillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja sangat mencintai Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Tentu saja beliau sangat mencintai Abu Thalib, pamannya. Maka ketika dua orang ini meninggalkan beliau, maka yang tersisa adalah kepedihan, derita, kesedihan, dan ketersiksaan batin. Itulah kalau mencintai selain Allah. Tapi kalau mencintai Allah, maka tidak ada istilah tersiksa. Itu tidak ada. Karena tidak akan pernah berpisah. Kalau mencintai selain Allah, pasti akan berpisah. Apakah kita yang meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan kita? Tidak ada istilahnya kita tidak akan berpisah sehidup semati. Itu tidak ada. Pasti akan ada yang ditinggalkan dan akan ada yang meninggalkan, atau dua-duanya sama-sama ditinggalkan dan sama-sama meninggalkan. Kita hidup bersama dan mati juga bersama. Ya harus tabrakan itu, mati bareng. Hidupnya bareng, matinya bareng. Dan itu sebetulnya bukan bersama, saling berpisah, saling meninggalkan, saling ditinggalkan. Maka ketika mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi, yang dirindukan oleh kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan pernah tersiksa. Detik demi detik itu adalah penuh kenikmatan, karena kita tidak akan pernah berpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mencintai Allah, maka Allah pasti mencintainya dan tidak akan pernah berpisah dengannya.
Yang berpisah dengan Allah adalah orang yang tidak cinta kepada Allah. Kalau orang itu cinta kepada Allah, dia tidak akan pernah berpisah dengan Allah. Tapi kalau kita mencintai selain Allah, maka kita akan berpisah dengannya. Dan kita semakin besar cinta kita, maka akan semakin besar pula penderitaan kita. Ma khuliqal firaq illa lita'dzibil musyaq. Maka katanya Ibnu Hazm Al-Andalusi di dalam Al-Akhlaq Wasyar, beliau menyatakan bahwa orang yang memperjuangkan apapun, dia pasti akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan, kecuali orang yang memperjuangkan kebenaran, kecuali orang yang berada di sabilillah. Maka penderitaan apapun yang dia alami itu justru akan membuat dia semakin menikmati. Karena apa? Karena semakin dia menderita, semakin besar harapannya. Semakin dia menderita, maka semakin besar rasa nikmatnya, karena dia yakin penderitaan itu akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan dan akan mengantarkan dia untuk mendapatkan keindahan-keindahan. Maka penderitaan itu dinikmati. Orang terhebat adalah orang yang bisa menikmati penderitaan. Orang terhebat. Orang-orang hebat itu menikmati penderitaan karena apa? Karena dia memiliki sebuah idealisme. Dia berani menderita demi idealismenya, demi tujuan hidupnya. Maka penderitaan bagi dia menjadi nikmat. Itu orang-orang hebat. Maka Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hal itu tidak pernah dialami oleh seorang pun di dunia ini. Tidak ada yang bertemu dengan Allah pada saat dia masih hidup kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat-hebatnya Nabi Musa hanyalah mendengar langsung firman Allah, tapi tidak pernah bertemu langsung dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'raj mengajari kita tentang makna dari kejujuran. Isra Mi'raj lah yang melahirkan gelar yang sangat bersejarah di dalam agama kita, yaitu gelar As-Siddiq untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan gelar itu yang disebut oleh Allah, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Sayyidina Abu Bakar itu adalah Ra'isus Siddiqin. Sayyidus Siddiqin itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidus Syuhada adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka di dalam ayat itu disebutkan faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Peringkat pertama itu adalah an-nabiyyin. Peringkat kedua adalah as-siddiqin. Peringkat ketiga adalah as-syuhada. Peringkat keempat adalah as-solihin. Kita solihin saja belum, kecuali solihin-solihin yang ada di sini ini. Solihin terus itu. Yang soleh, yang namanya soleh, yang namanya solihin, ya walaupun tidak mendapatkan substansi maknanya, paling tidak sudah mendapatkan lafadznya, paling tidak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiqin dan mendapatkan gelar As-Siddiq dan menjadi Sayyidus Siddiqin gara-gara Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa inti dari Siddiq? Siddiq itu adalah sigot mubalaghah dari sodaqah atau sodikun, orang yang sangat jujur. Kenapa disebut orang yang sangat jujur? Karena kemanunggalan hati dan sikap serta perkataannya. Sayyidina Abu Bakar punya hati, perasaan, punya sikap, punya ucapan.
Ucapan, sikap, dan perasaan, pikiran itu manunggal, jujur. Kesesuaian, kejujuran itu tidak hanya kesesuaian dengan kenyataan, tapi juga kesesuaian dengan perasaan. Meskipun sesuai dengan kenyataan tapi tidak sesuai dengan perasaan, maka dia masih belum jujur. Sayyidina Abu Bakar memiliki segalanya. Kemanunggalan dalam hal kesesuaian dan kejujuran itu dalam semua hal. Sehingga disebut Siddiq. Kenapa? Karena imannya sangat jujur. Tidak hanya dibuktikan dengan sikap, tidak hanya dibuktikan dengan kata-kata, tapi dibuktikan dengan perasaan dan pikiran dan semua bagian dari hidupnya. Sayyidina Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena beliau menyatakan saddaqtuhu bima huwa ab'adu min dalik. Saddaqtuhu biwahyin minas sama wadwatan warauhah. Ketika Rasulullah dibuli oleh orang-orang Quraisy gara-gara Rasulullah bercerita bahwa beliau diisrakan dan dimi'rajkan, maka orang Quraisy punya bahan untuk mengejek Rasulullah, untuk membuli Rasulullah. Semakin menjadi-jadi ketika Rasulullah bercerita bahwa beliau itu diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah dalam waktu sekejap, maka orang Quraisy gembira. Gembiranya bukan karena apa? Karena punya bahan untuk membuli Rasulullah. Maka Rasulullah dibuli habis-habisan oleh orang Quraisy, diejek habis-habisan karena ceritanya. Meskipun orang Quraisy itu tidak menyatakan Rasulullah berdusta, tapi orang Quraisy menyatakan Rasulullah gila. Gila lah Muhammad ruang. Tak gila ada remah. Cek ngako. Ketemuan pangeran. Coba sampean di kancah. Di kancah rong-rong ucap. Kok malah menumpak buruk. Masuk surga. Nareng are kejinan lim jedeng ngarana-kana. Kan begitu. Karena orang Quraisy tidak punya iman, maka Rasulullah itu langsung saja dianggap gila. Yang membedakan itu adalah iman. Yang membedakan antara orang itu percaya atau tidak adalah soal iman. Bukan soal dalil, bukan soal fakta, bukan soal data. Tapi yang membedakan adalah iman. Yang dibaca sama, Quran sama. Fakta yang dilihat juga sama. Cerita yang didengar juga sama. Kalimat yang dibaca juga sama. Tapi melahirkan sikap yang berbeda. Apa yang mempengaruhi? Iman. Orang orientalis ngerti Quran, bisa-bisa lebih alim dari jenengan semua. Orang orientalis kadung alim tafsir luar biasa, kadung alim hadis luar biasa, hafal tafsir hadis. Dan nanggung-nanggung mereka kan. Saya dulu baca kitab itu karangan orientalis. Ketika masih di Sidogiri dulu, ada beberapa kitab karangan orientalis. Dairah Ma'arif Al-Islamiyah. Orang orientalis, sekelompok orang orientalis yang menulisnya dengan tulisan yang sangat mendalam, penuh dengan referensi. Sehingga kita pun membacanya. Karena apa? Lebih mudah ketika membaca ensiklopedia. Tahu saya muka kita perung seborong, lalu murung seborong nenggir. Ensiklopedia. Apa boleh muka Wikipedia, aja gempangan boleh mun sekarang. Gempangan boleh Google kali ngetik meloloh. Saya dulu baca sebelum ada Google, sebelum ada, saya baca ensiklopedia. Karyanya orang-orang orientalis. Luar biasa mereka itu membaca referensi itu luar biasa. Lengkap referensinya. Tapi mereka, apa yang membedakan dengan kita? Soal hidayah. Soal hidayah. Kalau mau mencari hadis, kalau sekarang ada Maktabah Samilah gampang. Dulu mau mencari hadis, hadis ini ada di mana? Ini kan susah. Masa mau membuka musnadnya Imam Ahmad yang 50 jilid itu? Kita remare teger boyong munduk tak mare.
Maka tinggal buka kitabnya orang orientalis itu. Majmu' Atrafil Ahadits An-Nabawiyah. Majmu' Atrafil Ahadits judulnya. Buka saja. Ketemu ini hadis ada di kitab apa? Ketemu. Sekarang ini gampang. Pada Google, pada orang sebarang, pada Maktabah Syamilah orang sebarang. Pada Google. Tapi meneng Google tak nyari hadis ruwet akan aja. Lain sih sare. Oh, alim, hadis alim, Quran alim. Apa yang membedakan hidayah? Kenapa orang tidak bisa mendapat hidayah? Padahal yang dibaca sama, dalilnya dia kuasai, argumentasinya dia kuasai. Kenapa? Ada yang salah dalam mencari ilmu. Dalam mencari ilmu itu ada yang salah. Niat itu sangat berpengaruh terhadap hasil dari ilmu. Makanya kita di pesantren itu dipelajari untuk mantap terhadap sumber ilmu. Itu yang paling utama. Karena pesantren itu tidak mendidik kita hanya untuk sebuah kompetensi. Tapi ilmu itu hanya alat. Ilmu di pesantren hanya difahami sebagai alat. Sebagai alat untuk apa? Untuk menjadi orang yang baik. Maka karena itulah tuntunan yang kita pakai adalah ta'limul muta'allim. Apa inti dari ta'limul muta'allim? Inti dari ta'limul muta'allim itu adalah mengajari kita untuk mantap kepada ilmu dan sumber ilmu. Karena itulah sumber hidayah. Sumber hidayahnya di situ. Orang sama-sama membaca teks-teks keagamaan tapi dia tidak disertai dengan kemantapan, ya sudah tidak melahirkan apa-apa kecuali hanya sekedar informasi. Tapi kalau orang membaca teks-teks keagamaan, kitabnya para ulama dengan disertai dengan kemantapan hati, maka akan melahirkan iman, akan melahirkan hidayah, akan melahirkan inspirasi, akan melahirkan spiritualitas yang tinggi dalam diri kita. Dan itu adalah tujuan ilmu agama. Maka kita belajar taklim muta'allim. Apa inti isinya taklim muta'allim? Ngajari sampean mantep. Mantep ke siapa? Mantep ke ilmunya. Mantep ke siapa? Mantep ke gurunya. Mantep ke siapa? Mantep ke kitabnya. Mantep ke siapa? Mantep ke pengarang kitabnya. Aslinya itu diajari mantep. Sampai caranya belajar begini, caranya meletakkan kitab begini, caranya berjalan di depan guru begini, caranya mutolaah begini, punya wudhu dulu. Apa kaitannya punya wudhu dengan ilmu? Kalau urusan sekedar kompetensi, tidak ada kaitannya. Sampean punya wudhu, tidak punya wudhu, mau belajar kalau urusan ilmunya padat, mau belajar padang mau kita wudhu, masuk dia. Mau kita wudhu apa? Lain kalian mau belajar tak padat, pak tak masuk. Ilmu tak masuk. Sampean wudhu sudah. Tapi belajarnya tidak sungguhan. Belajarnya ngelamun, ya pak, kun mulai wudhu mulai. Sampai tidak usah wudhu, sudah belajarnya, sudah buka aurat aja belajarnya, tidak usah wudhu, baca kitab serius, masuk ilmu. Ilmu sudah masuk. Nurnya tidak masuk. Nurullah la yuqta li'asi. Ilmu sebagai nurullah tidak akan masuk ketika kita ada ta'allum di dalam taklim itu tidak kita lakukan. Maka penting ta'lim itu penting. Jangan dibaca, kalau hanya dibaca sekedar kompetensi, ya mungkin ya tidak terlalu penting. Dan diajari ngulang pelajaran hari ini diulang sekian kali, yang pelajaran kemarin diulang sekian kali. Aduh, hari ngulang lo kan dia menering setihan. Maka orang Arab itu bisa dikenal dengan hafalan yang kuat. Itu kenapa? Karena mantap. Bedanya orang Arab dan orang Eropa. Orang Eropa itu mengandalkan nalar. Orang Arab mengandalkan hafalan. Itu salah satu bedanya. Hasilnya bagaimana?
Hasilnya memang orang barat lebih cocok untuk saya, untuk teknologi, sehingga teknologi di barat itu berkembang. Kenapa? Karena mereka mengandalkan nalar. Tapi orang barat tidak cocok untuk agama, tidak cocok untuk agama, karena pada akhirnya agama itu harus membatasi nalar. Pada akhirnya nalar itu tidak boleh liar. Nalar dipakai untuk mencapai kemantapan dalam agama, bukan dipakai untuk mendobrak. Kecuali kalau sampai ke tingkatnya Imam Ghazali. Kalau sampai ke tingkat Imam Ghazali, pakai nalar sebebas-bebasnya, pada akhirnya sampai ke puncaknya, karena dapat hidayah. Mentah oleh hidayah langsung jadi ateis. Iya. Kalau kita memakai pikiran kritis kita secara bebas, tanpa kemudian direm, maka bisa jadi akan sampai ke ateis. Kalau bekalnya tidak cukup. Kalau Imam Ghazali bekalnya cukup dan tujuannya baik. Jadi beliau itu menggunakan nalar kritisnya itu dengan tujuan yang baik, dan beliau punya bekal ilmu yang cukup sehingga beliau sampai kepada dirwah, kepada puncak. Beda dengan orang yang nanggung-nanggung pun oleh kritis semprolo, niatnya tidak baik, bekalnya tidak cukup, jadi ateis. Ateis, komunis, liberal, dan kroni-kroninya sudah. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dijadikan patron, figur di dalam agama kita. Ma faqa Abu Bakar bi kathratis shalah wala bi kathratis siyam walakin bi syai'in wukira fi qalbi. Sayyidina Abu Bakar unggul bukan karena amaliyahnya, tapi karena hatinya. Itu penting. As-sidq. La yazalur rajul shadiqan hatta yuktaba indallah siddiqan, wa la yazalu kadhiban hatta yuktaba indallah kadzaban. Orang yang memegang teguh kejujuran tidak hanya jujur dalam perkataan, tapi jujur dalam sikap, dalam arti kemanunggalan sikap, perbuatan, dan perasaan. Orang yang selalu begini, yuktabu indallah siddiqun, dia di hadapan Allah akan ditulis sebagai siddiq, orang yang sangat jujur. Begitu pula orang yang cenderung kepada kadhib, selalu berdusta. Tidak hanya berdusta dalam kata-kata, tapi berdusta dalam sikap. Maka yuktaba indallah kadzdzab, akan ditulis sebagai kadzdzab. Lagi-lagi katanya Ibnu Hazm Al-Andalusi, apakah ada sebuah celah yang lebih buruk daripada pendusta? Wal kufru naw'un minhu, kekafiran itu merupakan jenis, merupakan cabang dari kedustaan. Yang paling buruk adalah kekafiran. Kekafiran itu intinya apa? Dusta. Inti dari kekafiran itu adalah kedustaan. Allah satu dibilang Tuhan, satu dibilang Tuhan tiga. Kafir. Tuhan ada dibilang Tuhan tidak ada, ya kafir. Barang yang bukan Tuhan dibilang Tuhan, ya kafir. Ini kan intinya dusta. Inti dari kekafiran itu adalah kedustaan. Maka karena itulah siddiq, yuktaba indallahi siddiqan, itu memiliki strata. Apa? Memiliki kelas yang sangat elit di dalam
agama kita, dan itu diwakili oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu salah satu momentum untuk memunculkan figur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada banyak itu hikmahnya Isra Mi'raj. Kita akan membacanya dari sudut pandang apa? Banyak sekali. Kalau ceritanya ya sudah itu cerita yang maklum. Tapi hikmah dari ceritanya banyak sekali. Yang ketiga, satu hal yang paling dimunculkan dalam Isra Mi'raj itu adalah Palestina. Tentu saja sholat, banyak kan yang dimunculkan. Salah satu hal yang paling dimunculkan dalam kisah Isra Mi'raj itu adalah Palestina. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al masjidil aqsa, masjid yang sangat jauh. Sifat yang kemudian menjadi alam. Al masjidil aqsa, al aqsa itu adalah sifat, tapi pada akhirnya menjadi alam. Setidaknya itu menjadi lakop. Kalau sekarang sudah tidak lakop lagi, sudah menjadi alam isim. Al-Masjidil Aqsa sudah bukan. Kalau dulu itu masih lakop, kalau dianggap sebagai alam itu masih lakop. Tapi kalau sekarang sudah nama asli, sudah alam isim. Orang menyebutnya Al-Masjidil Aqsa. Seandainya tidak ada Isra Mi'raj, maka Palestina tidak akan seberharga seperti saat ini. Tapi karena Isra Mi'raj itulah, kemudian Palestina itu menjadi tempat yang mengubah dan mempengaruhi sejarah dunia. Itu karena Isra Mi'raj. Coba bayangkan misalnya Rasulullah tidak Isra ke situ. Anggaplah misalnya Palestina itu hanya pernah menjadi kiblatnya orang Islam selama 16 bulan. Anggaplah Baitul Maqdis hanya pernah menjadi kiblatnya umat Islam. Mungkin tidak akan sesuci seperti saat ini. Tapi karena Rasulullah diisrakan kepada Al-Baitul Maqdis, dan itu punya sejarah kuat, ikatan kuat dengan amaliyah paling utama dari umat Islam, yaitu sholat. Maka Palestina, siapa yang sholat, dia akan ingat terhadap Palestina. Dia tidak akan pernah melupakan Palestina. Punya ikatan sejarah yang sangat kuat. Sepertinya Allah Subhanahu wa ta'ala memang menjadikan Palestina ini sebagai poros sejarah. Sepertinya. Oke lah, dari segi kesucian, dari segi keabdolian, bagi umat Islam, Palestina masih kalah dengan Madinah. Karena memang jelas peran Madinah sangat luar biasa. Baitul Maqdis masih kalah dengan Al-Masjidil Haram. Tapi Makkah dan Madinah ini adalah zona aman. Makkah dan Madinah itu adalah zona aman. Hampir tidak pernah ada gangguan untuk Makkah dan Madinah, karena itulah tempat tersuci umat Islam. Berbeda dengan Palestina. Palestina ini semenjak sepanjang sejarah itu selalu menjadi poros sejarah. Dan insya Allah sampai hari kiamat. Apa rahasianya? Kenapa Isra Mi'raj itu Rasulullah ke Palestina? Ada banyak rahasia di situ.
Dan kalau saya sendiri menurut saya, pikiran saya, tidak ada kitabnya ini, jangan dicari kitabnya, tidak ada. Menurut pikiran saya, ada rahasia poros sejarah di situ. Bahwa umat Islam itu pada akhirnya dalam sejarah harus berkonflik dengan orang Kristen dan harus berkonflik dengan orang Yahudi. Poros konfliknya ada di mana? Ada di Palestina. Poros konflik umat Islam dengan orang-orang Kristen selama berabad-abad dalam perang salib. Selama berabad-abad dalam perang salib, lebih 100 tahun konflik itu. Itu porosnya ada di mana? Ada di Palestina. Dan umat Islam sekarang konflik dengan Yahudi, dengan Kristen, dengan orang Barat lah. Benturan peradaban dengan Barat yang diwakili oleh Yahudi dan Nasrani. Porosnya ada di mana? Porosnya ada di Palestina. Konflik di Palestina ini akan terus melahirkan poros Islam dan poros Barat. Dan sekarang berada di ambang Perang Dunia III dengan agresi Rusia terhadap Ukraina. Agresi Rusia terhadap Ukraina itu pada akhirnya oleh orang-orang dikait-kaitkan dengan Palestina. Pada akhirnya orang-orang sudah banyak yang mengaitkan itu dengan Palestina. Karena akan melahirkan blok Barat dan non-Barat, di mana Barat itu pro-Zionis. Nah, maka itu akan terus terjadi sampai akhir zaman. Kalau menurut ikhbar dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa konflik terakhir kita di akhir zaman itu adalah dengan kaum Yahudi. Konflik terakhir kita, al-malhamah al-kubra. Al-malhamah al-kubra, perang terbesar di akhir zaman itu terjadi antara orang Islam dan orang Yahudi. Siapakah yang dimaksud dengan Yahudi? Yahud itu ada agama, ada bangsa. Yahud itu ada agama dan bangsa. Kalau Yahudi, penganut agama Yahudi itu cuma sedikit. Cuma sedikit. Tapi bangsa Yahudi itu sangat banyak. Barangkali bisa lebih banyak daripada bangsa Arab. Barangkali. Karena Yahudi itu lahir dari Nabi Yakub. Bangsa Yahudi adalah keturunan Nabi Yakub. Bangsa Arab itu keturunan dari Nabi Ismail. Banyak. Dan rata-rata di Eropa itu dikuasai oleh keturunan Yahudi. Barat itu dikuasai oleh keturunan Yahudi. Siapa yang dimaksud dengan Yahudi? Yang dimaksud dengan Yahudi bukan hanya sekedar orang yang menganut agama Zion, agama Yahudi. Tapi yang dimaksud Yahudi adalah orang-orang yang terlahir dari bangsa Yahudi. Dan masuk di situ juga orang Kristen yang dari bangsa Yahudi. Masuk di situ juga adalah orang-orang ateis. Orang-orang Israel itu, Zionis itu tidak semuanya beragama Yahudi. Banyak di antara mereka yang ateis. Orang-orang Zionis itu banyak di antara mereka yang ateis, banyak. Tidak hanya beragama Yahudi.
Yang Yahudi pun banyak yang liberal. Maka Palestina ini adalah roh dari kita. Palestina itu adalah jantung dan jati diri dari umat Islam. Dan dari perang Palestina inilah terjadi perang peradaban. Konflik Palestina inilah terjadi arus perang Al-Ghazwul Fikri. Al-Ghazwul Fikri, perang peradaban, perang pemikiran, perang budaya. Sudah jelas bahwa di balik arus budaya yang dihembuskan oleh Barat terhadap dunia Timur, di balik itu dalangnya adalah protokol Zionis. Di balik itu, dalang di balik itu bisa ditelusuri. Orang-orang peneliti Zionisme menelusuri itu, termasuk kemudian perang teknologi. Di balik itu ada peran Zionisme. Maka perang antara Barat dan Timur, perang budaya, tidak hanya perang dalam bentuk militer, tidak hanya perang dalam bentuk supremasi politik, tapi yang lebih dari itu adalah perang arus budaya. Yang mana dalam perang arus budaya ini rupanya kita banyak yang kalah. Sehingga banyak orang Islam, generasi-generasi Islam yang lebih mirip dengan orang kafir daripada dengan orang Islam. Kalau ngelihat jenengan semua gini-gini ini generasi Islam mirip dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau bukan sahabat, sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat semua ini. Tapi ketika kita menengok keluar, coba lihat generasi-generasi Islam yang nongkrong-nongkrong di jalan, yang mabuk-mabukan, yang tatu-tatuan, yang macam-macam sudah KTP-nya Islam. Coba kok umpama ditampilkan ucapannya apa, perbuatannya apa, modelnya seperti apa, budayanya bagaimana, bentuknya bagaimana, pandangan hidupnya seperti apa, pikirannya seperti apa, kemudian ilmunya seperti apa, lebih mirip mana antara orang dia dengan orang kafir atau dengan orang Islam? Ada orang itu yang hanya Islam pada saat hari raya toh. Ada kan? Iya. Ketok sholat waktu hari raya toh. Kadang tidak ikut sholat, ikut baju barunya toh. Ada. Kalau hari raya muslimat semua. Kalau hari raya, ya mending lah daripada hari raya tidak jadi muslimat. Kalau pas hari raya Idul Fitri, muslimat semua pakai kerudung kemana-mana, kerudung. Muslimat semua ini, muslimin semua. Allahu Akbar di mana-mana. Allahu Akbar, kaset saya setel, tak takbiran TV aja. Salah ada iya. Allahu Akbar. Ada musiknya musik rock. Ada takbiran pakai musik rock itu ada. Maka harap orang cema-cema zaman itu, bahwa kita pun kemudian sampai kalah di jantung kita sendiri. Sampai urusan takbir itu terpengaruh oleh Barat. Sampai urusan sholawat terpengaruh oleh orang Barat. Sholawat gitaran kan terpengaruh orang Barat, berarti kan. Sholawat lagunya dangdut kan terpengaruh orang Barat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Iya, rekan kancan.
Gitu-gitu kadang orang pakai alasan, oh ini kan untuk menarik generasi muda supaya tertarik. Ya, generasi mudanya tidak tertarik, kamu yang ketarik. Nah, itu perang budaya. Maka kita ini kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kita ini kelompok yang kecil. Kita ini kelompok yang kecil, hanya berapa? Kaum santri itu hanya berapa? Kaum santri itu hanya berapa? Yang tidak setuju dengan pandangan hidup kaum santri, yang anti dengan budaya kaum santri, berapa? Kita itu sedikit kalau dibandingkan dengan mereka. Tapi sedikit itu lebih mudah menjadi militan daripada banyak. Yang banyak itu lebih mudah rapuh daripada yang sedikit. Sehingga ada ayat kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Agar ketika kita itu sedikit, kita ini tidak kemudian kecil hati. Karena itulah Talut itu ketika mau berperang melawan Jalut, dari 70.000 pasukannya yang lulus itu hanya 313. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Siapa yang dicari oleh Talut ketika kaumnya 70.000 pasukan yang dia bawa untuk berperang melawan orang-orang Kan'an melintasi padang pasir. Melintasi padang pasir yang sangat jauh di bawah terik panas yang menyengat. Maka mereka sangat dahaga, tentu saja. Apa yang dikatakan Talut, di depan kalian ada sungai Jordan yang sangat bening. Sebentar lagi kalian akan nyampe ke sungai Jordan yang sangat bening. Tapi saya melarang kalian untuk minum. Bayangkan, ini kan tidak masuk akal perintah ini. Ini perintah yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa 70.000 prajurit melintasi medan, melintasi padang pasir yang sangat terik. Mereka sudah dicekik oleh rasa dahaga ketika ada sungai Jordan yang sangat bening itu. Talut menyatakan, innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaisa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan biyadi. Faman syariba minhu falaisa minni, yang minum itu berarti bukan pasukanku. Kecuali hanya minum sedikit saja, satu tenggok dengan pakai tangannya kemudian dia minum, sudah, itu yang prajuritku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, yang tidak mencicipi air ini berarti adalah prajuritku, atau mencicipi hanya sedikit saja, hanya sekedar satu teguk. Talut menguji pasukannya dengan ujian yang sangat berat. Dari 70.000 pasukan, sampean bayangkan hanya 313 ketika mau menyeberangi sungai. Ayo kita seberangi sungai. Maka hanya 313 orang yang mau menyeberangi sungai untuk menghadapi musuh. Sisanya setelah minum air ini, mereka kemudian berpikir takut terhadap musuh. Musuhnya Jalut, orang pribumi, dengan jumlah pasukan yang tidak terhitung, dengan peralatan yang lengkap, dengan tubuh yang kekar-kekar, ada di seberang sungai. Maka Talut menyatakan, yang tidak minum berarti pasukan saya, yang minum banyak berarti bukan pasukan saya. Setelah minum, apa yang terjadi oleh Talut? Mari kita seberang sungai untuk menghadapi musuh.
maka hanya 313 orang yang tidak minum itu yang berani nyebrang sungai untuk menghadapi musuh. Sisanya berapa? 6.000 berapa itu sudah? Tak tahu 60.000 berapa. Itu tidak mau nyebrang sungai. Meninggalkan Talut. Tidak mau berperang. Apa kata mereka? Kami takut dengan musuh kami. Kenapa? Itu tandanya orang kalau dia itu senang dengan kenikmatan duniawi, maka dia tidak akan pernah berani. Man khafallah khafahu kullu syai. Wa man lam yakhafillah khafa kulla syai. Kalau orang itu takutnya kepada Allah, maka dia akan ditakuti oleh apapun. Dia tidak akan pernah takut terhadap apapun. Tapi kalau dia tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut terhadap segala apapun. Nah, urusan air itu penting. Hanya urusan minum air lebih dari 1 teguk, itu ternyata bukan hanya urusan sederhana, tapi itu adalah urusan mental. Urusan mental. Apakah orang ini punya mental yang kuat atau tidak? Apakah dia punya keinginan yang teguh atau tidak? Tercermin dari situ. Hanya seteguk air, urusan seteguk air. Nah, orang yang mentalnya rapuh, dia akan melihat, akan selalu berpedoman terhadap indikator-indikator luar saja. Sehingga ketika dia memiliki kelengkapan luar yang mumpuni, dia jadi sombong. Ketika dia tidak memiliki kelengkapan luar yang mumpuni, maka dia menjadi kecil hati. Itu kalau orang bermental rapuh. Jadi dia itu tidak bisa mengendalikan diri. Kalau dia sedang besar, maka dia akan jadi sombong, angkuh dengan kebesarannya. Karena apa? Yang menjadi tempat bersandarnya adalah indikator-indikator duniawi. Angka membuat dia menjadi jumawa. Kemudian angka juga yang membuat dia menjadi kecil hati. Tapi orang bermental kuat, dia tidak akan menyandarkan sebuah tujuan kepada indikator-indikator materi seperti ini. Tidak. Itu tercermin di dalam pasukannya Talut yang 313. Sama sekali tidak menyandarkan kepada indikator-indikator materi jasmani. Bagaimana bisa 313 menghadapi ratusan ribu orang itu? Apa yang mereka katakan? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kami tidak melihat angka. Apa yang mereka katakan ketika mereka berhadapan dengan pasukan Jalut? Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Spiritualitas. Dan itu yang menyebabkan menang. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, seperti yang dicontohkan oleh pasukannya Talut itu. 313 pasukan Talut. Mereka tidak mengandalkan fa inna la na'izzu bi adadin wala quwwah. Itu ucapan sahabat. Sayyidina Umar terutama mengucapkan itu. Kita menjadi jaya ini bukan karena kita berjumlah banyak, bukan karena kita memiliki kekuatan, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kalau orang sudah seperti ini, dia sudah tidak mikir apa. Man khafallah khafahu kulla syai. Karena tidak ada yang ditakuti. Maka karena itulah yang menjadi slogan orang Islam ketika menghadapi musuh adalah Allahu Akbar. Karena di hadapan Allah tidak ada yang besar. Allahu Akbar. Orang Islam tidak pakai Allah Ar-Razzaq, tidak. Tidak pakai Allah Ar-Rahman, tidak ketika berperang. Tapi Allahu Akbar. Untuk menunjukkan mau sebesar apapun, tidak ada. Bagi kita sebesar apapun, kita ini tidak yang menjadi perhatian kita bukan jumlah, bukan kekuatan.
tapi adalah keimanan. Itu orang Islam. Dan itu harusnya menjadi inspirasi bagi kita sebagai kaum santri. Baiklah, sudah 1 jam. Katanya panitia maksimal 1 jam. Baiklah, cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Kalau kita bicara hikmah Isra, ya tak remare lagi banyak gebentak kapi. Semoga ada manfaatnya, wabil khusus kepada diri saya pribadi. Semoga Isra ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan yang terpenting bahwa semoga apa yang kita lakukan dalam kegiatan malam ini menjadi tali batin kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril adzim. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tubda bil hawaij wa tunalu raghaib wa sunul khawatim mustasqal ghamam wajil karim wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala derajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba ashabihi wa hubba alihi wa ashabihi tahirin wa hubba jami'i man intasaba ilaihi minas syuhada wal minal awliya wasyuhada wassalihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'na wala minna syaqiyya wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqil Fatihah. Cek cek. Dengan mau'idul hasanah dan membacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara sekaligus perwakilan dari panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Hidup sendiri tambah kasih, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.